sekarang itu kisi-kisi itu berdasarkan level. Level 1, level 2, dan level 3. Ya, karena yang disebut hot itu bukan berarti susah. Kan ini sudah sering kali diulang-ulang. Soal hot itu bukan soal susah gitu ya. Jadi tapi saya tadi masih melihat yang Ibu tayangkan barusan ada kategori mudah, sedang, sukar. Kemarin yang saya terima dari Bu Sri yang level 1 itu yang Bu Sri dari 30% itu level 1, 50% level 2, dan 20% level 3 ya. Bukan mudah, sedang, sukar. Jadi itu yang saya tanyakan, apakah mudah, sedang, sukar itu masih diberlakukan atau tidak? Pertanyaan saya. Kemudian yang berikutnya Pak, tadi sebetulnya ini Bu Agnes ya, tapi nggak apa-apa, mungkin Bapak Ibu di sini kan orang hebat-hebat nih, mungkin nanti ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi terkait dengan KD esensial Bapak Ibu. Jadi di dalam untuk di SMP, SMA, RPP yang disajikan adalah berdasarkan mapel. Jadi seandainya mau memilih KD esensial, mungkin kita tidak terlalu sulit Bapak dan Ibu ya, karena yang dilihat materi. Sementara kalau kami di SD Bapak dan Ibu, kami itu tematik. Jadi yang disajikan itu adalah bukan hanya satu mapel, tapi berbagai mapel. Nah di sini terutama guru-guru saya, Bapak dan Ibu, kesulitan untuk menentukan KD-KD esensial. Jadi dalam menentukan KD esensial itu apakah boleh menghilangkan satu mapel, karena begini Bapak dan Ibu, saya pernah menemukan satu pembelajaran itu ada 3 mapel. Kalau ada 3 mapel, otomatis ada 6 KD. Satu mapel kan KD 3, KD 4 ya, KI 3, KI 4, KI 3, KI 4, berarti kan ada 6 KD yang harus dituntaskan seperti itu. Apakah boleh menghilangkan salah satu KD atau kita tentukan KD esensialnya? Sementara tadi Bu Agnes bilang untuk PJJ ini kan harus dibuat seefisien mungkin. Jadi misalkan kita buat yang tadinya 3 jam atau 2 jam menjadi 1 jam. Sementara untuk pembelajaran di SD ada 3 mapel yang harus kita tuntaskan. Apakah boleh menghilangkan salah satu mapelnya di situ? Ya, jadi itu pertanyaan yang kedua untuk menentukan KD-KD esensial dan membuat RPP yang sesuai dengan PJJ ini memang agak sulit. Jadi mohon pencerahannya nih kepada Bapak dan Ibu yang hebat-hebat di sini. Kemudian yang ketiga Pak, Bapak pengawas kebetulan kan ada di sini. Ini terkait dengan KTSP Bapak dan Ibu. Kami kan disuruh membuat KTSP ala COVID, gitu ya. Maksudnya di masa COVID, gitu kan. Nah kami ingin diberikan contoh Pak, draftnya. Jadi KTSP yang di masa pandemi itu sebetulnya bagaimana gitu. Karena kalau kami menentukan, kepala sekolah agak kesulitan juga. Memang kami sendiri Pak cuma meraba-raba. Oh mungkin yang dirubah ininya, mungkin ditambah kayak saya misalkan, oh mungkin dasar hukumnya saya tambah menjadi ditambah dasar hukumnya ada PJJ-nya. Kemudian mungkin pembelajarannya sekarang tambah blended, atau yang terakhir mungkin saya tambah juga misalkan di di penilaian dan sebagainya. Nah, kalau bisa mungkin Bu Susi tolong di sini yang terkait ya, kami diberikan draftnya sebetulnya KTSP yang ala COVID ini seperti apa. Mungkin itu saja Pak. Oh iya, yang terakhir masih ada nih Pak, terkait dengan Dapodik Pak. Sekarang kan kita dikurangi Pak, artinya jam-jam untuk masa COVID ini atau masa pandemi ini, yang tadinya misalkan kita 3 jam jadi 2 jam. Nah, sementara beban belajar, beban mengajar untuk guru adalah minimal 24 jam. Nah, ini nanti bagaimana cara kita mengimplementasikannya atau menginputnya di dalam Dapodik. Kalau misalkan kita nanti beban mengajarnya menjadi berkurang. Mungkin itu saja Pak Didang. Jadi saya tumpahkan nih Pak Didang yang tadi ingin mudah-mudahan jadi tercerahkan. Ya. Mudah-mudahan jadi tercerahkan ya Pak ya, karena sayanya kok masih mengganjal. Itu saja mungkin Bu Susi, Pak Didang, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mudah-mudahan saya mendapat pencerahan di pertemuan ini. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Mohon maaf mungkin ada yang belum kenal saya.
Saya Bu Siti Hodijah, Bapak Ibu dari Kepala Sekolah SDN Cipinang Melayu 04. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Silakan. Khadijah, nomor 1 ya. Iya, betul. Bu Khadijah, terkait dengan mudah sedang sukar, itu memang sebetulnya akan dinyatakan itu mudah sedang sukar kalau sudah dilakukan uji coba ya. Betul. Tapi kan kebanyakan kalau soal yang dibuat guru itu kan mudah sedang sukarnya sesuai dengan ukuran guru. Ya, relatif. Dianggapnya ini mudah tapi ternyata buat anak susah. Nah, kalau yang mudah sedang sukar memang biasanya soal-soal yang sudah benar-benar teruji, oh ini sebetulnya soal mudah sedang sukar. Itu. Sebetulnya istilah itu juga masih dipakai ya, sebetulnya masih dipakai, tapi biasanya untuk komposisi soal-soal yang sudah dilakukan uji coba. Jadi memang sudah dilakukan uji coba bahwa ini adalah untuk soal ini mudah sedang sukar untuk siswa. Jadi memang udah terrekom ya bahwa itu soal itu mudah sedang sukar untuk siswa. Nah, untuk komposisi C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu juga masuk ya. Nah, komposisinya juga sama. 20 ini ya itu juga sesuai dengan levelnya sebetulnya gitu. Jadi kalau yang namanya level itu kan kita bisa melihat dari awal bentuk soalnya ya. Walaupun belum diuji coba, kalau misalnya ini berupa apa, misalnya baru C1. Dari gitu kan, KKO-nya, kelihatan dari KKO-nya. Dari KKO-nya. Gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya untuk mudah sedang sukar itu, kita juga nggak boleh memberikan soal sukar semua. Nggak boleh. Walaupun itu mungkin C1 semua, gitu. Walaupun itu C1. Jadi kita juga harusnya bisa memilah-milah soal yang dianggap mudah sedang sukarnya itu juga kita harus tahu gitu Bu. Ya, jadi istilah mudah sedang sukar itu adalah komposisi supaya anak juga berimbang. Nah, masalah C1 C2-nya itu terkait dengan level. Jadi memang hal yang berbeda. Bisa saja soal sulit tapi di C yang C2 misalnya, karena dia nggak bisa jawab karena hasil mudah sedang sukar ya, hasil mudah sedang sukar itu hasil dari jawaban anak kan setelah di analisis. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan apa ini sepertinya bukan saya yang berkapasitas untuk menjawab, mungkin teman-teman yang lain ya. Terkait dengan apa tadi Bu Kodi? PJJ Bu. Penghilangan. PJJ. Ya. Nah, penghilangan. Nah, saya aja yang jawab. Oh, iya. Pak Didang, monggo Pak Didang. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu, khususnya untuk Bapak Ibu guru di SD terkait dengan kurikulum yang disederhanakan. Ini perlu hati-hati ya. Kemarin saya kemarin diundang ke sekolah SD Al Halimiyah. Mereka ingin membuat kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Nah, langsung saya bilang nggak usah Bu, susah lama gitu. Nah, saya sarankan langsung untuk kurikulum yang disederhanakan itu gunakan saja kurikulum yang disederhanakan yang dibuat oleh Balitbang, yaitu dicatat Bu Khadijah kalau belum tahu ya, yaitu nomor keputusan SK Balitbang nomor 018 tahun 2020 ya. Jadi untuk dalam kurikulum ini Balitbang sudah menyederhanakan KD-KD yang esensial tadi ya. Jadi nggak usah dibuat oleh sekolah, kelamaan itu nggak mungkin. Lagi pula kan kita lagi COVID. Gunakan saja yang itu ya. Itu yang pertama ya. Jadi KD daripada brosiko menghilangkan KD esensial, mendingan gunakan saja kurikulum yang dibuat oleh Balitbang, yaitu di SK Balitbang nomor berapa tadi? 018 tahun 2020 ya, Balitbang Puskur ya. Nah tadi Bu Khadijah, boleh nggak menghilangkan mata pelajaran di dalam pertemuan, misalnya ada 3 mata pelajaran, nanti akan ketemu sendiri Bu, itu akan ketemu sendiri.
itu boleh-boleh saja, yang penting KD-nya tersampaikan ya. Saat mengajarkan boleh saja menghilangkan itu, tetapi KD-nya tetap terajarkan. Semua KD yang ada di dalam penyederhanaan kurikulum itu tetap tersampaikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak dirugikan ya. Semua KD-KD yang seharusnya mereka kuasai bisa diberikan oleh guru ya, harus diberikan oleh guru gitu. Gimana, tertangkap Bu Khadijah? Iya, ini Pak Haji punten. Kemarin saya melihat yang KD esensial Pak, ada irisan yang sulit sebetulnya untuk dibuat menjadi irisan. Contoh begini Pak Haji, di dalam kelas 6 ada KD pecahan senilai, pecahan campuran, dan persen. Ini digabung menjadi satu Pak. Sementara materi ini berbeda. Ini bagaimana Pak Haji? Ya. Jadi gurunya sendiri, lah ini kan nggak mungkin kalau pecahan senilai itu kan berbeda dengan pecahan campuran, nggak bisa digabung gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak Haji? Bagus. Ya ada temuan. Nah keren banget. Nah itu dicatat temuannya ya, biar saya bawa ke Balitbang atau langsung dikirim ke Gunung Sahari ya. Iya. Ya sebenarnya kan itu di situ diperlukan expert judgment. Artinya yang ahli mengajar anak-anak SD ya guru SD lah gitu ya. Oleh karena itu ya kalau seandainya kurikulum yang sudah disederhanakan Balitbang itu masih ini nggak mungkin, udah lakukan apa yang diperlukan gitu ya. Jadi ada kebijaksanaan dari kita ya. Ya sebagai contoh Pak Haji ada KPK, ada KD KPK, sementara faktor bilangannya dihilangkan. Jangan. Sementara untuk mengerjakan KPK itu kan diawali dari konsepnya faktor dulu. Jadi seperti itu. Iya, betul, bagus sekali. Nah, Bu Khadijah, saya sangat senang ya Ibu sebagai kepala sekolah terus mengontrol ibu guru ya seperti itu. Kesulitan itu ikut diselesaikan oleh kepala sekolah. Bagus Bu. Keren banget ya. Terima kasih Pak Haji. Pak Didang, Bu Susi. Yang KTSP Pak. Yang KTSP Pak, mumpung ada pengawas nih Pak. Ya, saya pengawas ini Pak. Silakan. Lucu ya. Yang KTSP Bu. Ya silakan Lucu. Tadi saya sedikit ya Pak Didang meluruskan untuk Pemendikbudnya tentang kurikulum kondisi khusus. Itu Pemendikbud nomor 719. Di sana kan ada beberapa pilihan 3 tuh. Iya, itu. Mutlak 719. Ya, kemudian bikin sendiri yang disederhanakan. Ibu itu nanti yang 3 ini harus tercantum dalam KTSP. Iya. Mana yang diambil. Ya, kemudian itu makanya KD-KD-nya ada di Balitbang 018. Nah, biasanya di pengawas itu baik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sudah mempunyai validasi sendiri. Di dalam validasi KTSP itu jelas apa yang harus ditulis. Ada suara lain ya? Untuk fasilitas daerahnya akan ada validasi. Ya, teruskan. Bu Ice ketutup, buka lagi Bu Ice. Bu Ice, suaranya baik. Nah, di jenjang kita pengawas baik SD sampai SMK ada validasi KTSP. Di situ sudah memenuhi dengan kurikulum kondisi khusus. Banyak hal-hal yang terbuang yang kemarin dan banyak hal-hal yang baru. Contohnya, pada saat dasar hukum harus berubah total Bu. Dasar hukumnya sesuai dasar hukum yang sudah ada. Yang kedua. Kemudian pada saat Ibu membuat pembelajaran, yang tadi saya katakan mana yang Bapak Ibu mau pakai di Pemendikbud 719. Ada 3 pilihan mana yang dipakai. Sebenarnya di SMA, ini khusus SMA ya, atau SD dan SMP, dinas kita sebelum turun Balitbang 018, mereka sudah membuat sendiri di dinas untuk KD-KD esensial. Jadi DKI Pak Didang udah duluan tuh bikin. Wah biasa di DKI. Setelah itu baru muncul 018. Ya. Sekarang bagaimana kita mensikapinya? Memang agak sedikit berbeda, tapi kita tetap harus menggunakan yang 018. Kalaupun di 018 tidak ada, kemudian dari DKI sudah ada, ya nggak apa-apa, itu kita anggap pengayaan. Tapi kalau di DKI tidak ada, di 018 ada, harus ditambahkan. Nah itu harus, jadi kita berpatokan ke situ.
Kemudian Bu Siti, pada KTSP juga kan jam belajarnya berbeda, Bu. Struktur kurikulumnya kan berbeda. Kita cuma sampai jam 12. Ya kan? Otomatis diterangkan di situ berapa menit Ibu mengajar. Ada kurikulum yang sesuai dengan aslinya. Kemudian struktur kurikulum COVID-nya harus tetap disertakan. Ada. Jadi di sini lebih banyak uraian dengan deskripsi, keterangan deskripsinya lagi. Kenapa kok sampai jam 12, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Nah, masuk penilaiannya. Penilaiannya Mbak Ibu harus jabarkan juga itu Bu, perubahannya secara COVID. Jadi memang kalau saya lihat ke teman-teman sekolah, mereka wakil kurikulum pada teriak, Bu Ice, ini sih kita ngombak nih. Ya iyalah, ngombak, tapi tidak total. Paling tidak di pendahuluannya cuma landasan hukum, ideal, kondisi nyata, otomatis berubah. Idealnya bagaimana, kenyataannya bagaimana, kan gitu. Nah, maksudnya Bu Ice, maksudnya dihubungkan dengan Dapodik, Bu. Kalau di Dapodik kan wajib 24 jam, Bu, guru. Nah, apakah itu tidak dicantumkan, Bu? berpengaruh? Oh iya. 24 jamnya dicantumkan, tetapi kondisi khususnya kan berbunyi lagi di Permendikbud 719, tidak perlu 24 jam guru mengajar. Kemana tuh sisanya? Ibu bisa kasih keterangan di luar jam. Kan bisa dengan luring tadi kata Bu siapa tuh yang sebelumnya tuh. Bisa di luring. Yang tadinya 4 jam cuma 2 jam, yang lainnya di luring. Luring itu kan cukup penugasan. Itu bisa kita masukkan sebagai deskripsi. Kenapa tidak 24 jam? Sehingga mudah-mudahan untuk pengawas SD kan ada juga di sini. Validasi KTSP-nya segera jadi dan diserahkan ke kepala sekolah di SD, sehingga teman kita ini seperti Bu Khadijah biasa mau jemput bola. Mudah-mudahan segera jadi. Jadi kepala sekolah SD nggak bingung ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Ice pencerahannya. Tambahannya. Ya, terima kasih banyak Bu Ice pencerahannya. Udah mulai sedikit cerah. Ya Bu Ice, Bu Khadijah menambahkan. Seperti halnya kemarin yang Bu Nini sampaikan di dalam kegiatan rakor yang SMP, itu kan juga ada yang menanyakan terkait dengan 24 jam itu. Jadi 24 jamnya tetap anggap iya benar gitu, 24 jam. Tetapi pelaksanaannya kan diringkes. Yang tadinya 40 menit bisa dilaksanakan separuhnya 20 menit. 35 Bu, 35 kalau sekarang. Iya benar 35. 35. SD 35 Bu, bukan Ya, 40. SD 35. Iya benar. SD 35 menit. Berarti sekarang jadi 30 menit gitu ya, Bu? 25 menit gitu ya. Iya, sekarang jadi 25 menit. Iya. Dilaksanakan. Nah, iya SD, maaf. Iya. Biasanya semenit, anggap 20 menit berarti sudah 1 jam. Nah, selebihnya yaitu tadi kita anggap di luring tadi ya, Bu. Ini tapi laporan Dapodik tetap 24 jam. Kemarin juga sempat ditanyakan gitu. Ya, jadi nggak ada masalah ya, Bu. Ahmad, Pak Ahmad, Ibu Pak Ahmad. dapat sertifikasi kalau Ahmad, nggak Ahmad. 24 jam di Dapodik. Ahmad. Oke, Pak Ahmad, silakan nambahin. Ya, terima kasih. Bukan nambahin ini barangkali untuk SMP di Jakarta Timur 1 nih. Ya, siap. Sudah berjalan. Yang pertama, ya sebelum dibikin itu ada semacam analisis kurikulum dulu. Ya, 2019 dan 2020. Ada atau tidak, berubah atau tidak. Itu harus sekolah itu harus menganalisis dulu. Sehingga terlihat perbedaannya. Kadang-kadang sekolah itu mencetak ya gitu-gitu aja, tapi kalau suruh ada dianalisis pasti dia harus membaca. Ya, kemudian tambahannya juga karena kurikulum di masa Covid ini di latar belakang juga harus masuk kondisi Covid ini. Mulai di latar belakang itu kita masukkan ya 1 atau 2 alinea bahwa ini adalah kondisi seperti ini. Jadi ada melatar belakangi. Kemudian dari tujuan juga masukan ya apalagi di dasar-dasar dasar hukumnya itu ada penambahan-penambahan yang 4 dari kementerian, kemudian tambah dari dinas itu masuk di dasar. Itu sangat penting karena untuk sebagai dasar pengelolaan sekolah. Nah gitu ya. Nah kemudian di struktur kurikulum ya memang yang aslinya tetap untuk Dapodik itu tetap kita 38 jam tetap muka. Ya kemudian KD-KD-nya, kemudian yang realnya ya, supaya kita juga punya kenangan ya ini kondisi Covid ini ada penyederhanaan. Jadi yang tidak berubah sesuai dengan peraturan menteri tetap karena ini menyangkut masalah Dapodik ya Dapodik.
Barangkali itu aja nih yang di SMP JT1 nih yang Pak sudah Didang menambahkan. Ya. Silakan Pak Satar, monggo. Kebetulan ada Satar ya, Pak silakan. Ahmad sudah SMP ya, saya SMP lagi Pak Ahmad. Ya, oke ya. Silakan, Pak. Kemarin dari struktur sudah jelas ya, realnya bisa dikurangi, kemudian sampai pada jam, dan kemarin terakhir kebetulan saya juga ikut gabung dengan Disdik terkait dengan penilaian dengan Pak Ali Mukodas kemarin masing-masing MGMP Pak Didang. Barangkali sekedar informasi juga buat senior-senior saya, Bapak Ibu pengawas yang SMP DKI, untuk penilaian nanti itu akan diadakan TO. Kemudian teman-teman juga akan diberikan tugas untuk membuat kisi-kisi soal untuk ujian sekolah. Formulasi yang terbaru kemarin disepakati yang tadi ditanyakan oleh Bu Siti Khotijah juga ada 30, 50, 20 itu sudah berubah lagi, kita tidak menganut seperti itu. Jadi ada sebuah kebebasan terbatas lah, ada inovasi baru. Contohnya saya di MGMP PKN itu untuk level 1 saya buat 35, kemudian yang level 2-nya 40, level 3-nya 25. Prosesnya seperti itu. Terus coba bagaimana? Level 1 berapa tadi? 35, Pak. 35, terus? 40, 25. 40, 25. 40, 25. Kemudian bagaimana kisi-kisi yang akan dibuat? Kisi-kisi yang akan dibuat itu dalam bentuk kisi-kisi utuh, kurikulum yang utuh, yang Permen 37 itu. Artinya ketika kami memberikan sebuah contoh kisi-kisi ini, sekolah-sekolah itu akan menyesuaikan. Jika sekolah A menggunakan kurikulum yang utuh, dia bisa ikut. Jika yang menggunakan yang dari SK Balitbang bisa menyesuaikan, yang mandiri juga bisa menyesuaikan. Barangkali itu gambarannya Pak Ahmad yang terakhir, yang sekarang sedang berproses. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Alhamdulillah dapat informasi baru nih. Kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, banyak sekali pencerahannya hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, ada yang berkembang lagi terkait? Ya, baik. Tidak ada. Udah Pak Didang. Kita mau minta teman-teman ya untuk minta teman-teman untuk share. Waktunya tinggal 1/4 jam nih. Wah, iya. Gimana nih? Untuk yang semalam sudah begadang-begadang tentunya pengen lihat dong. Iya, biasanya sih pekerjaan kita. Nah, silakan. Siap kelompok mana nih yang mau share terkait dengan LK1? Ya, silakan Pak. Karena ini nanti akan berkelanjutan juga dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya, silakan. Ya. Pak Lubis nggak muncul, silakan penggantinya. Tak apa-apa, siapa? Kelompok 13 ada nggak siapa perwakilan kelompok 13 nih? Silakan Bu. Ini di layar. Kelompok 13, halo. Adakah perwakilan kelompok 13? Saya sudah melihat tugas-tugas Bapak Ibu, boleh ditampilkan? Yang mana? Oh, Pak Dadi. Oh, Pak Dadi, silakan Pak Dadi. Pak Dadi. Nah, ayo. keren. Pindahin, itu hostnya. Udah Pak, udah selesai. Ya, saya nggak lihat nama karena memang nggak. Silakan Pak Dadi, silakan Pak Dadi. Share itu, share screen-nya. Wah, udah keren banget. Ya, mantap. Mantap, beres, rapi. Udah bagus. Bagus Pak Dadi. Udah bagus rapi. Pantesan semalaman nggak tidur. Stop. Ya silakan disampaikan Pak. Masa diam-diam aja. Ini menjadi baik untuk yang pertama kompetensi kelulusan terkait dengan Suaranya belum jelas Pak Dadi. Suaranya Pak. Saya. Pak Dadi suaranya. Didekatkan mic-nya Pak.
Belum, sudah Pak, suaranya? Wah, jelek, masih jelek. Jangan pakai headphone. Langsung aja ke komputer. Itu di kabel itunya headsetnya tuh biasanya. Sudah pakai headset, sudah. Suaranya sudah Pakai Pak? headset. Ya, sudah. Halo? Masih ya, Pak? Enggak, sudah ada suara tapi gersek-gersek. Coba pakai headset kalau gitu. Sudah Pak, suaranya bagus? Nah, itu dia keren. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, saya coba ingin sampaikan beberapa hasil dari kelompok 13. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, untuk kompetensi lulusan, apa yang sudah kita lakukan tentang yang pertama, memiliki kompetensi dimensi sikap, ya ini tetap berlaku. Yang tetap artinya dari dimensi sikap yang ada di SKL turun ke KI, KD sampai ke tujuan pembelajaran tetap menjadi pencapaian peserta didik yang menjadi acuan dalam implementasi terutama dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian. Artinya tetap dimensi itu di masa COVID. Begitu juga dengan diadaptasi kebiasaan baru. Hanya mungkin yang membedakan ketika nanti pelaksananya saja. Kalau dirasa itu adanya tatap muka langsung dan atau PJJ gitu Bapak Ibu. Yeah. Begitu juga dengan yang pengetahuan, dimensi pengetahuan pada prinsipnya sama dengan sikap. Hanya saja memastikan apakah di dalam rumusan tujuan pembelajaran maupun perencanaan pembelajaran dan penilaiannya fakta, prosedural, konseptual, dan metodologi itu terlihat ya Bapak Ibu itu. Begitu juga dengan yang adaptasi kebiasaan baru ya baru sama. Yang membedakan hanya tadi apakah itu nanti dilaksanakan tatap muka langsung ataukah atau pembelajaran jarak jauh, artinya bisa kombinasi gitu Bapak Ibu. Nah untuk yang keterampilan, dimensi keterampilan juga sama, tetap berlaku. Bagaimana ketika itu diturunkan ke KD, terus merumuskan tujuan pembelajaran, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif itu termasuk dalam tujuan pembelajaran, perencanaannya sampai ke penilaiannya. Yang membedakan antara ini keduanya ya hanya nanti teknis bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan penilaiannya pada kondisi PJJ atau kondisi tatap muka langsung atau kombinasi dengan tatap muka langsung dengan PJJ. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang untuk standar isi atau isi pembelajaran, pertama terkait dengan perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan tetap berlaku Bapak dan Ibu. Perangkat harus mengacu kepada kompetensi lulusan KI, KD, tapi disesuaikan dengan penyederhanaan ya Bapak Ibu sesuai dengan SE nomor 14 2019 ya kan. Artinya disesuaikan dengan kondisi khusus dan pembelajaran jarak jauh baik luring maupun daring atau baik daring maupun luring. Nah, yang membedakan dengan masa adaptasi kebiasaan baru ya tinggal hanya perangkat tadi dirumuskan apakah nanti ada tatap muka langsung atau kombinasi dengan PJJ. Itu kira-kira untuk yang perangkat pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan. Kemudian untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai prosedur tetap berlaku karena biar gimana pun KTSP itu secara dasar hukumnya tetap sama, artinya komponennya pun sama di dalam penyusunannya, hanya setiap komponennya nanti disesuaikan dengan masa kondisi khusus untuk yang pandemi COVID ya. Itu yang terkait dengan
KTSP sesuai prosedur, jadi prosedurnya sama. Cuma hal yang terpenting adalah bagaimana sebelum KTSP itu disusun ada analisis. Kalau yang biasanya itu kan analisis dilakukan terhadap situasi dan kondisi sekolah. Namun ada tambahan, yaitu analisis kondisi peserta didik di rumah gitu kira-kira. Nah, perbedaannya dengan yang adaptasi kebiasaan baru, jelas bahwa yang membedakan tadi jika pelaksanaannya kombinasi antara tatap muka langsung atau PJJ, itu saja yang membedakan. Untuk KTSP dikembangkan sesuai dengan prosedur. Jadi secara umum tetap prosedur itu sama dalam penyusunannya. Kemudian melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan. Nah, hal yang paling utama adalah dasar hukum sekolah melaksanakan kurikulum adalah KTSP yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan kondisi atau disahkan di sekolah, ya, dan diketahui oleh suku dinas tempat dan disesuaikan dengan kondisi khusus. Jadi itu yang menjadi acuan kurikulum. Kalau tadi Bu Siti Hadijah mengatakan ketika menentukan KIKD-nya, ketika itu sudah dituangkan di dalam KTSP, itu wajib untuk menjadi aturan teknis pelaksanaan kurikulum di sekolah. Nah, yang membedakan dengan KTSP di adaptasi kebiasaan baru, sama halnya tadi dalam pelaksanaannya, yaitu ketika itu dilakukan tatap muka langsung karena zona hijau atau kombinasi dengan PJJ. Itu kira-kira Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan. Jadi ketentuan yang dimaksud adalah ketika KTSP sudah ditetapkan, disahkan oleh sekolah, itulah yang menjadi patokan sekolah melaksanakan kurikulum. Namun ya, KTSP cukup Pak Dadi? Cukup ya? Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau mengomentari sedikit terkait dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Dadi. Sudah beberapa standar ya yang disampaikan. Ya. Bu Susi tepuk tangan dulu dong. Lupa. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Pak Dadi, lupa. Habis di sini saya dilihatin tepuk tangan sendiri, apa sendiri gitu loh. Ya. Bu Susi, saya ingin ingatkan nih ada Pak Suparman dari wilayah 2. Oh iya. Nih, Bu Susi diberikan ini. Siap, silakan. Ya, maaf. Silakan Bapak Ibu. Ayo Pak. Bergabung Bu Susi. Oh iya Pak Suparman, selamat bergabung. Ya. Masih di Samarinda, ini ada waktu 1 jam bisa gabung. Alhamdulillah. Ayo Bu Susi, silakan. Apa Pak Parman? Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sama Pak Dadi ataupun apa gitu. Saya Pak. Bu Susi. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa nih? Pak Naryo nih dari SMA dari itu. Silakan Pak Naryo. Silakan Pak Naryo. Ya, terima kasih Ibu Susi, Pak Didang, Pak Dadi, sahabat saya. Saya mengikuti paparannya, tapi ternyata ada yang berbeda dengan persepsi yang saya sampaikan, yang saya kirim ya dari kelompok 18. Saya dari kelompok 18, Bu. Jadi saya mewakili kelompok 18. Oh iya, ntar kelompok 18, Pak. Saya kirim kelompok 18. Ntar dulu, saya mau gitu. Yang pertama begini, memang kita nggak perbedaan itu bisa saja terjadi karena memang tugas yang diberikan itu kan hanya diberikan petunjuk kerja di situ. Pelajarilah petunjuk pembelajaran di masa COVID, ya kan, 2019. Identifikasi perubahan yang terjadi dalam implementasi standar nasional pendidikan selama masa COVID. Susun daftar apa yang berubah dan apa yang tetap. Itu saya garis bawahi kalimat itu. Apa yang berubah dan apa yang tetap. Gitu. Nah, kemudian kita lihat tabel di situ. Ada standar garis miring, ada indikator, kemudian ada penjelasan, kemudian ada yang tetap berlaku. Nah, itu kan ada tetap berlaku, kemudian ada masa darurat COVID. Nah, saya membacanya dari standar sesuai dengan penjelasan kemarin, Bu Susi ya.
Standar kompetensi lulusan, apakah tetap berlaku? Saya jawab di situ tetap. Indikatornya jelas. Kemudian lalu pada masa COVID apa yang berubah? Kan sesuai dengan petunjuk di atas. Kalau saya membacanya seperti itu, mungkin saya salah juga ya. Jadi yang tetap berlaku dari standar kompetensi pendidikan itu apa? Kemudian yang apa di masa COVID. Kemudian saya membacanya lagi masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Pemahaman saya di masa adaptasi kebiasaan baru itu adalah new normal. Jadi kondisi di mana pandemi ini sudah selesai gitu. Sudah kegiatan PJJ secara seperti sekarang sudah selesai. Kemudian kondisi sekolah itu sudah mulai menerapkan masuk sekolah ya, secara anak-anak masuk. Dan saya beranggapan ketika masuk itu dalam pertanyaan ini adalah siapa sekolah gitu. Bagaimana tingkat kesiapan sekolah gitu. Dalam tabel ini yang saya baca seperti itu. Asumsi saya seperti itu. Kan di situ ditulis masa adaptasi kebiasaan baru, ya kan? Maka dari itu ketika saya menyusun tugas ini untuk kategori kompetensi lulusan di kolom tetap berlaku, saya tulis tetap berlaku, semuanya tetap berlaku karena tidak ada perubahan. Kemudian di masa darurat COVID tidak ada perubahan saya tulis. Dan kemudian di penjelasannya baru saya berikan penjelasan. Nah, yang saya lihat dari Pak Dadi, saya tidak bisa membedakan kalimat yang ada di kolom masa darurat COVID dengan di kolom masa adaptasi. Mungkin itu yang perlu dijelaskan karena kita harus mendapatkan jawaban yang pasti Pak Didang. Karena kan di sini kita judulnya BIMTEK fasilitator gitu kan, jangan sampai nanti turun ke bawahnya itu beda-beda gitu ya. Maka dari itu untuk LK-LK yang diberikan oleh panitia, saya ingin sekali dapat jawaban yang pasti gitu. Karena saya nggak mau nanti ketika saya turun ternyata ada perbedaan gitu antara saya di tugas di sekolah ini, kemudian teman saya yang lain juga tugas-tugas sekolah lain. Jadi tolong diberi penjelasan apakah perbedaan yang saya maksud itu juga termasuk yang bisa digunakan atau memang yang ini yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemarin sudah baca tuh punya Pak Parmat, Pak Sunaryo. Bu Susi silakan. Ini dua judul ini harusnya sama gitu ya Pak Sunaryo ya. Harusnya beda dong, kan saya menganggap ini kan sama ya. Iya, harusnya beda masa darurat dengan masa setelah darurat gitu maksudnya. Ya, silakan. Wah, Bu Susi hilang lagi nih. Sebaiknya kita diskusikan bersama ini Bapak Ibu ya. Kalau ini cukup membingungkan kita diskusikan bareng ya. Terkait dengan masa darurat COVID dengan masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Pak Didang, boleh saya ini Pak Didang? Silakan. Oke, silakan. Oh, Bu, Pak, saya. Bu, saya Pak. Oh, ya, Didang, Pak Didang. Oke, silakan. Halo? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, ya saya sangat setuju sekali dengan Bapak Sunaryo. Kalau saya melihat di sini di dua kolom ini, saya nggak melihat perbedaannya di mana, betul ya. Jadi saya sependapat dengan Pak Sunaryo. Kalau masa darurat COVID itu maksudnya ya sekarang, ya maksudnya masih PSBB, ya maksudnya masih melaksanakan PJJ gitu ya. Jadi di dalam masa darurat ini seperti apa SKL-nya di masa PJJ ini. Kemudian kalau masa new normal, artinya kalau masa new normal itu kita sudah bertatap muka, tetapi kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi walaupun kita tatap muka, misalkan tetap kelasnya harus diatur seperti apa, kemudian ada batas-batas seperti apa, kan ada ya. Di dalam permen Dikbud juga ada itu, di dalam permen ada jadi di situ disebutkan kalau masa new normal seperti ini, kalau masa darurat COVID seperti ini. Mungkin itu saja Pak Didang untuk menyamakan saja. Jadi saya pun sependapat. Itu saja, terima kasih. Baik Pak Didang. Oh ya, silakan. Ya Pak Didang. Silakan. Ya Pak Didang, pendapat Pak Sunaryo dengan Bu Khadijah pada dasarnya sama ya, tidak bisa melihat perbedaan antara yang
kolom COVID dan kolom adaptasi. Ya memang di dalam penyampaian Pak Sudadi itu masih tataran redaksional ya, belum tataran apa yang dilakukan di sekolah ya. Memang kalau yang namanya standar ini nggak ada yang berubah, indikator juga nggak ada yang berubah, tetap berlaku. Setuju kalau misalnya kolom tetap berlaku masih dikatakan tetap berlaku. Tetapi ternyata di dalam sini ini tapi baru tataran ya, tapi untuk implementasinya dari teman-teman, kalau kemarin saya memberikan contoh begitu singkat, sudah ada yang bisa menangkap. Bu Susi malah nyanyi, Bu Susi. Untuk yang new normal sebetulnya kita ya. Bu Susi malah diulang, Bu, diulang. Suaranya hilang-hilang, tahu. Masa sih, aduh. Ya, yang new normal itu Jakarta sebetulnya belum pernah melakukan. Betul, belum. Ya, seandainya. Kan karena memang belum pernah. Kalau yang mengisi dilemahin dulu, Bu. Jadi nggak putus-putus deh, coba. Ketika nadanya tinggi langsung hilang. Suaranya terlalu tinggi. Benar. Nadanya tinggi langsung hilang. Pelan aja, Bu, pelan. Coba deh, Bu. Oke. Nah, untuk yang masih takut ini hilang. Untuk yang new normal Jakarta jelas belum dilaksanakan. Seandainya ada yang mengisi, itu berarti dia membayangkan kalau situasi seandainya. Bukan membayangkan, Bu, mempersiapkan. Mempersiapkan. Ya boleh lah, bahasanya mempersiapkan boleh. Nah, makanya untuk yang kolom 3 ini ataupun kolom darurat ini punya Pak Dadi memang baru tataran teori ya, belum kondisi realnya gimana sih melaksanakannya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan contoh lain ya terkait. Ya, waktunya habis, Bu Susi. Gimana? Waktunya habis. Waktunya sudah habis nih, Mak Yang. Iya. Iya. 30 menit. Oke. Ada narasumber. Jadi Bapak Ibu besok lagi sama. Oh ya, besok kan masih ada ketemu lagi ya Pak Didang ya. Ya, oke, besok. Bapak Ibu. Pak Didang usul konkret. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu lakukan lah di 1 menit nggak ada. Boleh Pak Setar, silakan. Ya. Khusus apa yang dilakukan? Iya, silakan. Saya pikir itu kolom terakhir kan kolom mengada-ada itu ya. Ya. Jadi diberikan waktu sampai kapanpun itu akan menjadi debat kusir, Bu. Karena kalau ada, sebaiknya dihilangkan saja, Bu. Kita bicara yang fakta saja, Bu. Terima kasih. Yang sekarang ya. Yang sekarang masa darurat ya, Pak. Baik. Kebiasaan baru nggak usah. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Karena waktu Pak Didang sedikit. Ya. Boleh sedikit menyampaikan. Jadi pada prinsipnya memang penekanannya adalah tetap berlakunya ini di masa COVID itu. Jadi apa yang diuraikan ini sebenarnya lebih pada ke situ. Artinya yang normatif itu sebenarnya bisa dilakukan di masa darurat COVID dengan apa yang dijelaskan sih. Cuma memang ketika itu dibandingkan dengan new normal, kan itu kan teknis pelaksanaannya saja pada saat pembelajaran, gitu kan? Ya. Artinya tetap hampir sama sebenarnya. Itu aja. Emang ini agak sedikit tipis membingungkan dengan kedua kolom ini. Itu aja Pak Didang. Pak Didang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadi. Bu Susi silakan closing ya, Bu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Besok masih ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semuanya. Yeay. Semangat Pak Didang. Ya, Pak. Ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu, halo. Nah, belum dipoto ya. Terlambat nih mau komen. Foto. Belum dipoto ini. Saya kembalikan dulu kepada panitia. Silakan, Bu. Bu, dipoto, Bu. Ya. Baik Pak Didang, terima kasih. Nih. Bapak Ibu semuanya luar biasa. Kita beri aplaus buat Bapak Ibu semuanya di sini, Bapak Ibu. Iya.
Tepuk tangan Bu Yesi. Ya, tepuk tangan. Tunggu dulu Pak. Aplaus sekali lagi buat Bu Susi, Bapak Ibu. Foto tuh Pak Rahman. Juga sebagai moderator. Belum nih dipoto. Iya, belum dipoto nih. Foto nih. Foto mulu. Fotonya nggak pernah dicetak sih. Arman tuh dipoto Pak Arman tuh di sana. Udah nyisir terus. Foto dipoto tuh di Samarinda. Ya baik Bapak Ibu. Foto dulu ya, mau pinjam foto ya. Foto Bu ya. Foto gimana nggak jadi dari tadi. Mbak Rahma. Pagi udah. Iya, standby. Luar biasa. Bener-bener bapak-bapak, ibu-ibu nih luar biasa deh, disuruh foto tuh 30 menit. Videonya dibuka dong. Jangan, nanti Pak Naryo ikut ke sini kalau videonya saya buka tuh. Masa kita doang Hari ini yang senang buka? deh Pak Naryo nggak di mobil lagi, udah saya caption bagiannya. Pasan servis sekarang yang di mobil gantian. Gantian. Orang gantian Bu. Iya, sama Pak Santo yang di mobil lagi nyetir. Sanser yang lagi di mobil. Arman pramukanya dari mana? Saya di mobil Bang. Pak Abdul Razak. Mohon Bapak dan Ibu semuanya dibuka kameranya ya. Kita akan ambil sesi foto. Ya, Bu Risna. Semangat, Bu. Oke. Baik, senyumnya. Tuh, Bu Sitiko udah manis banget dengan baju merahnya. Kerudung merah. Mulai. Baik. Kali ini saya nggak minta senyum 30 menit. Ya. Cuma 1 jam aja sih Pak Agus. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Sehat. Sehat Pak Agus ya. Oke, Pak Pri, mangga Pak Pri, fotonya Pak Pri. Ya. Nah, mendekat terus Pak Pri, terus. Nah, begitu dong. Oke, siap ya. Ya, layar pertama. Alhamdulillah Bu Risna udah muncul. Sip. 1, 2, 3. Oke. Ada yang mau pakai jempol? Boleh pakai jempol. Ada Pak Emon. Kemarin nggak ada. Pak, kemarin nggak ada Pak Emon. Di layar kedua. Ada, Ini saya nggak tahu Bu. Bapak Ibu ada di mana. Ya, jadi tetap senyum dan tetap jempol. Ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Ada Bu Metrin. Terus saja jempolnya. Ada Pak Emon dari kemarin. Di layar ketiga. Oke, layar ketiga. Pak Slamet. Pak Slamet. Bu Is, udah cakep Bu Is. Oke, ini Pak Slamet belum buka nih. Bu Asma. Terima kasih Pak Slamet. Oke, Pak Warso senyumnya mana giginya? Pak Ujang. Pak Ujang. Ibu Susi. Suaranya nih Pak Ujang. Yang mau dipoto giginya. Hadir. Pak Ujang ada suaranya nih. Mana giginya? Hadir. Sip, terima kasih. Oke, ya, smart. Oke, sip. Ini yang foto siang ini saya panggilin semua deh, pokoknya biar kelihatan. Saya belum dipanggil. Oke, yang keempat nih. Nggak tahu di layar mana ya. Iya, makanya. Ayo, Pak Ramli. Alhamdulillah. Pak Rahma saya udah kan? Udah. Papa Wit. Saya tadi Pak Lukmono, Pak Lukman. Bu Rama, yang dipanggil kok yang cantik-cantik, yang ganteng nggak dipanggil. Yang ganteng saya ambil duluan, Pak. Maaf ya. Pak Didang nggak dipanggil, Pak Didang. Saya nggak tahan kalau sama yang ganteng-ganteng langsung dipotret. Waduh, mantap. Pak Agus, Bu Sari, Mbak Endang. Yuk kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, oke. Tahu di layar mana Bu ya? Lili, Papa Wit. Oke, Ayo sip. disebutin. Satu lagi. Oke, baik. Pak Putoyo. Pak Putoyo. Mana nih Pak Putoyo nih? Pakai jempol, Bu. Pakai jempol. Jempolnya diangkat. Oke, sip. Udah semuanya, terima kasih. Terima kasih Bu Rahma. Sami-sami. Terima kasih. Sami-sami. Ya, silakan dilanjut Bu